Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini sudah sampai di Imamat pasal yang ketiga. Kemarin kita sudah selesai dengan Imamat pasal yang kedua, ya, dan kita sudah belajar mengapa ya tidak boleh ada ragi di dalam korban sajian, karena ragi adalah jamur yang memiliki bakteri ya untuk pembusukan, dan itu akan mengkamiri seluruh adonan, ya, dan itu adalah gambaran tentang dosa, ya. Tidak boleh ada dosa sama sekali, dosa kecil sedikit pun yang akan merusak seluruh kehidupan, ya. Dan Yesus memperluas analogi ini dengan memperingatkan tentang ragi orang Farisi. Jadi kita sudah membaca kemarin tentang bagaimana mempersembahkan korban, ya, benar-benar dengan sesuatu yang kudus dan murni. Baik, kita lanjutkan hari ini tentang, ya, sudah sampai di Imamat pasal yang ketiga, korban keselamatan. Ayat yang pertama, jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan dan seekor betina, haruslah ia membawanya yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan bagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Jikalau persembahan korban keselamatan itu ya dari kambing domba, seekor jantan atau ekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Iya, jadi jikalau persembahan itu saudara seekor anak domba jantan ya atau ya anak lembu, selalu harus yang tidak bercacat, tidak bercela, ya. Karena itulah yang Tuhan minta, ya. Dan di sini kita melihat ya orang Israel pada waktu itu memberikan korban pendamaian sebagai pernyataan terima kasih dan sebagai alat untuk memelihara persekutuan mereka dengan Tuhan. Kenapa mereka harus membawa korban keselamatan? Yaitu sebagai cara mereka itu menjaga hubungannya dengan Tuhan dan agar keselamatannya tidak hilang karena dosa-dosa mereka. Jadi itu adalah salah satu cara memelihara persekutuan dengan Tuhan dan tidak membiarkan keselamatan itu hilang. Sehingga nyawa binatang di sini adalah lambang ya kurban ya yang menekankan betapa berharganya ya nyawa di hadapan Allah, supaya bangsa ini tidak kehilangan nyawa mereka, harus dikorbankan juga nyawa dan yang tidak bercacat. Jadi ini menekankan betapa berharganya hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah saudara kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, ya entah karena masalah atau dosa terlebih ya. Jadi korban keselamatan itu berbicara tentang ya mereka ingin terus menjaga hubungan mereka dengan Tuhan agar tidak kehilangan keselamatan. Ya dengan korban itu ya mereka menjaga perdamaian mereka dengan Allah. Ya dan sehingga ya mereka juga berterima kasih sehingga sebagai pemberian mereka yaitu mereka membawa kurban yang melambangkan darah yang dicurahkan itu ya melambangkan perdamaian dengan Allah, dan sebagian dari persembahan kurban itu dimakan oleh ya orang yang mempersembahkan dan juga para imam pada zaman itu. Jadi kita melihat di sini bahwa ya persembahan-persembahan itu bukan tanpa arti, saudara. Bangsa Israel mempersembahkan korban keselamatan, ya korban pengampunan dosa itu dengan memberi ya nyawa lembu, sapi, kambing domba yang tidak bercela. Kita bersyukur kita hidup di zaman kasih karunia, ya tidak perlu lagi mempersembahkan korban, tapi dengan hati yang hancur ketika kita berbuat dosa kita datang kepada Tuhan membawa korban, ya penyesalan kita itu yang berarti di hadapan Tuhan, ya. Ayat yang ketujuh, jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya.
Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Jadi lemaknya itu harus bagi Tuhan ya. Lemak itu harum saudara, kalau cium enak saudara ya, dan itu harus dipersembahkan bagi Tuhan. Dibakar, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahan seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah dan sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahan yang berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya berserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya semua itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian untuk menjadi bau yang menyenangkan, dan segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Ya, jadi di dalam perjanjian lama tidak boleh makan lemak dan darah. Tapi kalau kita aplikasikan, ya memang saudara, makan lemak itu tidak bagus untuk kesehatan manusia. Ya makanya Alkitab melarang lemak dan darah tidak boleh dimakan. Ya sampai hari ini banyak yang berkata, ya kan kita sudah hidup di perjanjian baru, jadi boleh dong makan lemak dan darah. Saudara, kalau dilihat dari segi ya ilmu kesehatan, lemak itu sangat tidak baik bagi tubuh manusia, bisa menyebabkan penyumbatan. Demikian juga darah. Sebagian orang berkata, kenapa kita nggak boleh makan darah? Ya ini kan perjanjian baru, boleh dong. Di dalam darah itu tersimpan segala macam penyakit dan virus-virus. Jadi saudara bisa bayangkan kalau engkau makan darah saudara, yaitu sama dengan makan penyakit. Ya makanya orang tuh kalau sakit yang diperiksa darahnya. Jadi janganlah, masih banyak yang baik yang bisa kita makan. Buah, sayur dan lain sebagainya. Hal-hal yang memang dilarang firman Tuhan, pasti ada alasannya dilarang. Jadi janganlah kita makan. Firman Tuhan berkata, makanlah hanya yang baik-baik saja. Karena tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus, jangan engkau cemarkan dengan makanan-makanan yang seperti itu. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam seluruh hidup kita, memberi persembahan. Ya, kita sebagai satu cara untuk menjaga hubungan kita yang harmonis dengan Tuhan. Jangan biarkan hubungan kita dengan Tuhan rusak karena dosa atau karena apapun. Mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah kami yang sejati. Iya, sekarang Imamat 4, judul perikopnya korban penghapus dosa. Ya. Ayat yang pertama, korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. 4. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Ayat 6, imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di dalam tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dan wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian di bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan.
Saudara, kita melihat di sini ya, Tuhan berfirman kepada Musa, ya, kalau ada di antara orang Israel yang berbuat dosa tidak sengaja ataupun itu dari imam, tidak sengaja loh. Ya, berbuat dosa, apa dosa tidak sengaja? Ya, kalau ada kan dosa yang disengaja, saudara. Ya, selingkuh itu dosa yang disengaja atau tidak? Ya, disengaja itu. Ya, kalau dosa yang tidak disengaja itu, aduh saya itu tadinya tidak sengaja nabrak orang lalu mati. Ya, itu dosa yang tidak disengaja. Ya, kecelakaan, atau saya itu tadinya nggak kepengen marah loh, tapi tiba-tiba ya aduh situasinya bikin saya marah, lalu saya marah, saya mukul orang. Nah, itu dosa yang tidak disengaja, tidak niat. Ya, kalau di dalam ya penyelidikan polisi itu namanya dosa yang tidak terencana. Kan ada pembunuhan berencana, berarti sudah direncanakan, ada yang tidak sengaja. Nah, Tuhan bilang kalau ada orang yang bikin dosa yang tidak disengaja, entah itu jemaat ataupun imam, maka dia harus mempersembahkan lembu ya kepada Tuhan ya. Dia harus mempersembahkan lembu jantan yang muda yang tidak bercela untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, saudara, pernahkah kita melakukan suatu kesalahan dan kita tidak menyadari? Sampai waktu kemudian, meskipun dosa Anda itu tidak disengaja, tapi itu tetap dosa. Ya, jadi misalnya kita dosa itu sudah terjadi 2 hari atau 3 hari, tiba-tiba kita ingat, saya itu kemarin kayaknya, aduh ada yang salah nih ya. Berarti dia harus mempersembahkan korban. Kenapa Tuhan itu mengatur ya untuk dosa yang tidak sengaja harus mempersembahkan korban? Ya, saudara. Ya, meskipun dosa itu tidak disengaja, tapi dosa kan tetap dosa. Nah, Tuhan memberikan perintah-perintah kepada bangsa Israel. Itu berguna untuk membuat bangsa itu menyadari dosa-dosa mereka. Bahkan dosa yang tidak disengaja sekalipun, supaya mereka dapat diampuni untuk dosa-dosa itu dan berguna untuk menjaga ya agar bangsa itu tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Ya, jadi kita akan lihat di Imamat pasal 4 dan 5 ini menyebut beberapa dari dosa yang tidak disengaja. Ya, bagaimana caranya orang Israel dapat diampuni untuk dosa-dosa tertentu. Ketika kita ini terus diperingatkan tentang hukum-hukum Tuhan, ya, maka hukum-hukum itu ditulis, dibuat untuk mengajar dan untuk menuntun ya bangsa itu kepada jalan yang benar. Dan biarlah hukum-hukum Tuhan itu yang akan menolong kita menjaga langkah-langkah kita. Ya, Tuhan bilang kalau dosanya tidak disengaja harus mempersembahkan lembu sapi jantan yang muda dan tidak bercela. Jadi saudara bayangkan kalau setiap dosa harus mempersembahkan lembu sapi, itu kan keluar uang. Nah, kenapa dibikin aturan begitu? Supaya mereka itu lebih hati-hati untuk tidak melakukan dosa, untuk mengingat. Ya, bayangkan setiap bikin dosa harus persembahkan lembu sapi dulu, harganya berapa saudara? Jadi susah zaman dulu itu ya, tapi kita bersyukur di zaman sekarang itu Tuhan Yesus menjadi lembu darah anak domba Allah dikatakan yang menghapus dosa dunia. Dosa semua orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Lalu ayat yang ke-8, segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke kemah pertemuan
Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangannya mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memecahkannya 7 kali, memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkan pada bagian bawah mezbah dan korban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang dibuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama, itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang dengan tidak sengaja melakukan salah atau salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahan seekor kambing jantan yang tidak bercela, lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya sehingga ia menerima pengampunan. Jadi saudara, kenapa juga mereka harus mempersembahkan korban? Itulah sebuah tindakan pengakuan bahwa mereka telah melakukan dosa, entah itu disengaja atau tidak. Tapi dengan mereka mempersembahkan korban, itulah sebuah pengakuan ya bahwa mereka sudah berdosa, itu sebagai wujud kerendahan hati ya, untuk mengaku ya, biar Tuhan juga melihat kesungguhan hati mereka. 27, jikalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya di atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, membubuhnya pada tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Yang dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban itu ya, untuk menghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban-korban. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia menerima pengampunan. Saudara, ya ribet ya, makanya itu dibilang hukum Taurat perjanjian lama. Ya, kita banyak aturan, bikin dosa aja harus ada kambing, lembu, ya jantan yang tidak bercela. Aduh, ya rasanya berat.
Bersyukur kita ada di zaman kasih karunia, karena itu jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Pengorbanan darah Yesus yang sudah tercurah itu mahal sekali. Bayangkan kalau tidak ada darah Yesus, maka kita harus terus mempersembahkan seperti itu. Mari hargai kasih karunia Tuhan, mari hargai pengorbanannya. Terima kasih Bapa, kami mau belajar menghargai segala pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Ya, kami belajar Tuhan untuk menghargai darah Yesus yang tercurah bagi kami sebagai pengampunan dosa dan korban keselamatan. Yesus adalah korban, segala korban. Korban keselamatan, korban pengampunan, semuanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau mati bagi kami, darah-Mu tercurah bagi kami. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mengalir atas hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.